Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Marifah Fikra, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan NIM 105251110218. Baik, pada kesempatan kali ini saya bakalan menjelaskan sekaligus mempraktekkan tentang strategi pemasaran atau teknik marketing yang baik dan benar. Tapi sebelum kita masuk ke prakteknya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran atau teknik marketing. Jadi, strategi pemasaran ialah keseluruhan rencana pemasaran bisnis untuk menjangkau orang dan mengubahnya menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang kita sediakan. Strategi ini dalam suatu perusahaan berisi proposisi nilai perusahaan, cara pemasaran terbaik, informasi tentang sasaran pelanggan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan cara pemasaran. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang strategi pemasaran. Jadi kesimpulannya itu bagaimana kita bisa mengerti tentang apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan orang-orang, tentang apa yang ingin kita jual, maksudnya apa yang bakalan ingin kita promosikan kepada mereka. Jadi kita harus perlu tahu dulu di pasar itu kayak gimana. Contohnya seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh dulu, kita di lingkungan sekitar aja dulu. Contohnya di sini karena saya ingin mempraktekkan pemasaran tentang peralatan-peralatan outdoor atau peralatan-peralatan pendakian. Kenapa saya ingin mengambil contoh tersebut? Karena di lingkungan saya atau di sekitaran saya itu saya lihat banyak anak-anak pendaki gunung atau para pencinta alam, di mana anak-anak tersebut atau pemuda-pemudi tersebut yang sebagai pendaki atau sebagai pencinta alam itu memerlukan beberapa alat untuk mendaki gunung. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya bagaimana kalau saya memberikan atau saya menjual peralatan-peralatan pendakian, karena di lingkungan sekitar kita banyak yang memerlukan hal tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus perlu tahu dulu di sekitar kita itu orang-orang pada menginginkan apa, mencari apa begitu. Oke, jadi tanpa banyak bicara lagi, semoga teman-teman paham tentang apa yang saya jelaskan yang sedikit ini. Jadi langsung aja kita ke prakteknya. Tapi sebelumnya di sini ini hanya sebatas praktek, dan barang atau alat yang saya perlihatkan itu hanyalah barang atau alat sebagai contoh di video kali ini. Jadi hanya sebagai contoh praktek doang, bukan alat yang memang untuk diperjualbelikan. Jadi di sini saya hanya memberikan contohnya doang, atau memberikan contohnya saja. Oke, baik. Jadi kita sudah berada di video prakteknya. Jadi di sini saya ada satu alat pendakian yang paling umum dan yang paling diperlukan bagi pendaki gunung. Jadi ini akan menjadi sebuah contoh praktik kita kali ini, praktik pemasaran kita kali ini. Jadi target pemasaran saya kali ini yang ingin saya praktekkan adalah praktek pemasaran secara online. Jadi bukan secara langsung, karena kalau secara langsung itu kita harus bertemu dengan si pembeli atau yang ingin kita jadikan sebagai pembeli atau target pembeli alat kita atau peminat barang kita begitu. Jadi contoh praktek ini adalah contoh praktek strategi pemasaran secara online ya. Oke, langsung saja. Jadi prakteknya seperti ini. Pertama-tama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang produk yang ingin kita pasarkan kepada orang atau kepada
si pembeli. Jadi seperti ini. Di sini saya sudah menyediakan satu peralatan pendakian. Jadi di sini kita harus benar-benar tahu tentang apa-apa yang ada di alat ini, atau fitur-fitur apa saja yang ada di tas ini atau carrel ini. Langsung saja kita praktekkan. Jadi praktek ini kita ala-ala aja untuk bagaimana kita mempromosikan barang tersebut. Oke. Jadi buat para teman-teman pendaki, para teman-teman penggiat alam, perkenalkan saya Fatul Martal Fikra. Di sini saya menyediakan beberapa alat pendakian atau beberapa peralatan pendakian atau hiking. Dimana di sini ada salah satu contoh peralatan yang mungkin teman-teman cari atau butuhkan pada saat pendakian, karena tas ransel ini atau tas carrel ini memang sangat dibutuhkan, atau peralatan yang memang sangat penting dalam pendakian. Jadi di sini saya menyediakan tas ransel atau tas carrel. Untuk teman-teman yang memang belum mempunyai carrel, bisa simak video ini dulu, karena di sini saya bakal menjelaskan tentang apa yang ada di carrel ini atau tas ini, fitur-fitur apa saja yang ada di ransel ini atau carrel ini. Jadi yang pertama, buat teman-teman yang belum tahu, untuk ukuran tas ini untuk ukurannya itu 60 liter per 10 liter ya. Jadi yang dimaksud 60 liter per 10 liter itu ada di bagian badan dari tas tersebut. Jadi yang dari bawah sini sampai di atas di sini itu hitungannya 60 liter, dan untuk plus 10 liternya itu ada di leherannya ini. Jadi dari ujung merah ini sampai bawah itu 60 liter, dan dari sini sampai ke atas itu 10 liternya. Jadi size dari carrel ini atau tas ransel ini itu size nya 60 per 10 liter ya. Terus yang kedua, fitur yang dimiliki oleh tas ransel ini atau tas carrel ini itu di bagian sisi kanan kirinya. Di sisi kanan kiri di sini sudah terdapat satu kantong kanan kiri, satu kantong tempat barang-barang kecil seperti botol air, matras dan lain-lain. Terus kita ke atas sedikit. Nah, di sini juga terdapat tempat atau ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan resleting seperti ini ya. Jadi barang-barang yang penting mungkin seperti alat-alat elektronik seperti HP dan lain-lain itu disimpan di sini lebih aman karena sudah memiliki fitur resleting seperti ini. Jadi barang tidak bakalan jatuh saat pendakian. Terus untuk kenyamanan penggunaan tas ransel ini atau tas carrel ini. Nah, untuk kenyamanan di bagian pundak di sini, tas ransel ini dari merek Consina, tipe bearing. Untuk di bagian ini, tas ransel Consina ini sudah memiliki busa yang sangat tebal dan juga empuk. Jadi pas dipakai pendakian dan tas ranselnya berisi banyak barang atau banyak peralatan di dalam, itu tidak akan memudahkan pundak kita merasa sakit. Jadi tas Consina ini sudah sangat tebal banget untuk di bagian sininya. Untuk kenyamanan saat dipakai atau style saat dipakai, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi penampakan tas carrel ini atau tas ransel ini saat dipakai itu seperti ini bro. Jadi memang betul-betul lengket ke tubuh, jadi kayak mengikat, kayak tasnya itu kayak meluk banget, jadi tidak goyang.
apalagi ini sudah banyak barang di dalam ya, atau sudah mempunyai banyak peralatan di dalam, sudah pasti tidak bakalan goyang bro. Nah, jadi penampakannya seperti ini ya, dari sisi samping seperti ini, samping kiri seperti ini, kanan seperti ini, dan belakang seperti ini, depan seperti ini. Dan untuk di bagian dada dan perut, di sini tas ransel Konsina itu juga memberikan dua fitur. Di bagian dada pengancing clip on seperti ini. Jadi di bagian dada dan di bagian perut sudah ada pengancing, jadi pas kita menggunakan tas ini itu lebih nyaman pas digunakan saat pendakian. Jadi untuk carrel ini atau tas Konsina ini menurut saya sih sangat rekomendasi banget buat para teman-teman pendaki untuk memiliki tas ransel carrel ini. Dan bahannya juga terbuat dari kain yang sangat tebal, dan bagian leher ini juga tebal, jadi tidak gampang robek bro. Jadi buat teman-teman yang mencari tas ransel atau tas carrel, bisa langsung hubungi kami atau bisa langsung ke tempat kami. Kami di sini menyediakan banyak barang atau banyak peralatan pendakian buat keperluan pendakian teman-teman. Jadi langsung saja buat teman-teman yang memerlukan barang-barang tersebut atau peralatan tersebut, silakan langsung DM kami di Instagram ini, dan bisa juga langsung melalui via WhatsApp di bawah sini, atau bisa langsung sekalian jalan-jalan ke tempat kami, ke toko kami. Oke, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari-cari. Silakan berkunjung aja ke toko kami atau bisa melalui via online, bisa juga. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi itulah praktek dari strategi pemasaran yang baik dan benar. Jadi intinya di sini barang-barang yang kita jual atau yang ingin kita berikan kepada, atau yang ingin kita tawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kita rasa membutuhkan barang tersebut, itu kita harus betul-betul menguasai tentang apa-apa yang ada di barang tersebut. Jadi semakin banyak yang kita tahu tentang barang yang kita jual, orang-orang bakal semakin yakin juga dengan barang yang kita ingin jual. Jadi ya seperti itu, semoga aja dimengerti ya. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.